Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina syarafa amma ba'd. Ikhwah dan akhwat sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan yang berbahagia ini dalam taklim rutin kita Senin sore, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah memulai pembahasan kita pengantar atau metode belajar fikih, ya, di mana telah kita bahas berkaitan dengan definisi fikih, kemudian maudhu'nya, keutamaannya, istimdadnya, dan hukum mempelajarinya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan akan menjelaskan tentang marahil atau fase di mana perjalanan fikih ini, ya, sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di era modern ini atau di masa kontemporer, ya. Karena fikih ini telah melalui beberapa fase, ya, di mana para ulama yang membagi fase fikih ini kadang ada perbedaan di kalangan mereka bagaimana metode pembagiannya. Namun terlepas dari semua itu, ya, ada yang membagi menjadi 6 fase, ada yang lebih daripada itu. Dan di sini kita akan bagi menjadi 4 fase saja, ya. Jadi syariat ini atau fikih ini kita akan bagi menjadi 4 fase, yang sebetulnya pembagian ini sifatnya atau perbedaan yang ada pada masalah perbedaan ini, ada yang membagi 6 atau lebih atau berapa, ya, itu sifatnya artinya esensi daripada pembagian itu sama saja, ya, tidak ada perbedaan sebetulnya, ya. Yang kalau kita simpulkan akan menjadi 4 fase ini, ya, 4 fase ini. Apa 4 fase ini? Di sini disebutkan fase yang pertama adalah marhalatu at-tasyri'. Marhalatu at-tasyri'. Ya, ini yang pertama. Jadi ada namanya fase pensyariatan. Fase pensyariatan ini sampai tahun 11 Hijriah. Kemudian fase yang kedua adalah marhalatu al-fiqh qabla al-madahib. Jadi fase yang kedua adalah fase fikih sebelum munculnya mazhab. Ya, fase ini adalah fase sahabat dan fase tabi'in, ya. Ya, kira-kira sampai tahun 100 Hijriah. Kemudian fase yang ketiga adalah marhalatu al-madahib al-fiqhiyah, fase sudah munculnya mazhab-mazhab fikih, ya, dan berkembangnya dan ini berlanjut sangat lama, sejak 101 Hijriah, ya, kira-kira sampai ke abad ke-13, ya, abad ke-13, 1300 Hijriah. Dan setelah itu masuk pada fase kontemporer, fase hari ini, ya. Sejak 1300 Hijriah dan seterusnya, ya, sampai hari ini. Ini namanya fase ala asrul hadir, fase kontemporer. Nah, ini empat fase kita akan bahas, ya, masing-masing dalam beberapa pertemuan insyaallah. Baik, kita masuk pada fase yang pertama, fase tentang pensyariatan, ya. Di mana fase pensyariatan ini di sini disebutkan bimujarradi bi'sati an-nabi sallallahu alaihi wasallam bada'a at-tasyri' al-islami. Jadi marhalatut tasyri', fase pensyariatan ini dimulai sejak
diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, ya di umurnya yang ke-40, disitulah mulai perjalanan syariat. Artinya sebelum itu, ya, sebelum itu belum dikatakan marhalatu at-tasyri', belum dikatakan fase pensyariatan. Nanti syariat itu dimulai ketika kapan? Ketika diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi. Ya. Kemudian sampai kapan? Ya, sampai wastamarra ila wafatihi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai beliau meninggal dunia. Ya, sampai beliau meninggal dunia. Kemudian wa tattadih ma'alim hadhihi al-marhala min asy-syakli al-ati. Ya, kita jelaskan fase ini, berkaitan penjelasan tentang fase ini pada gambar yang ada di layar. Baik, yang pertama adalah tarikhnya, sejarahnya. Ya, jadi kita tadi sudah simpulkan sejak diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai meninggal dunia. Ya. Di mana diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau meninggal dunia, itu terjadi dua fase dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fase yang pertama adalah al-ahdul makki, al-ahdu al-makki. Jadi ketika beliau di Makkah, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Dan fase yang kedua adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hijrah ke Madinah. Jadi umurnya yang 60 tahun itu ya dibagi menjadi dua, ya, fase di Mekah dan fase di Madinah. Nah, untuk di Mekah dan di Madinah tentu ada perbedaan dalam hal fokus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan syariat. Di mana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, ya, selama 23 tahun lamanya, beliau at-tarkiz ala usuluddin. Beliau fokus pada apa? Pada penanaman usuluddin, dasar daripada agama, ya, berupa keyakinan. Ya. Karena yang beliau hadapi adalah orang-orang kafir Quraisy, ya. Jadi beliau, ya, lebih fokus pada penanaman akidah terlebih dahulu. Bagaimana orang-orang bisa menerima Islam ini dan masuk ke dalam Islam secara kafah. Adapun yang sifatnya syariat, sifatnya amalan, ya, itu masih sangat sedikit. Ya. Sudah ada syariat sejak di Mekah, ya, sudah ada beberapa syariat, tapi sifatnya masih sedikit, ya, dibandingkan nanti ketika sudah pindah ke Madinah, sudah hijrah. Makanya di sini lebih fokus pada akidah, ya, lebih fokus pada keyakinan. Adapun yang sifatnya amalan, ya, di sini disebutkan qillatut tasyri'at at-tafsiliyah. Jadi syariat yang sifatnya rinci, yang sifatnya amalan, ya, itu masih sedikit, ya, masih sedikit. Dibandingkan tadi fokus pada masalah akidah. Itu ketika beliau di Mekah. Dan setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, ya, al-ahdul madani, maka apa yang beliau mulai di Mekah berupa fokus pada masalah akidah itu masih berlanjut di Madinah. Ya, bukan berarti akidah di Mekah kemudian ke Madinah tidak lagi membahas tentang masalah akidah, tidak. Tetap dilanjutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menanamkan masalah keyakinan ini, masalah usuluddin pada umat Islam yang telah masuk dalam Islam, ya, para sahabat, tetap dijaga, ya, masalah akidahnya ini. Ini menunjukkan bahwa masalah akidah lebih penting, ya, lebih mendasar, ya, karena tidak bisa ibadah itu dibangun di atas akidah yang rusak. Maka akidah tentunya lebih menjadi fokus, ya, menunjukkan akan pentingnya masalah akidah ini. Kemudian di Madinah masalah hukum, masalah fikih, ya, masalah yang sifatnya amalan itu telah berkembang, ya,
Karena banyaknya orang masuk dalam Islam tentunya memerlukan hukum-hukum yang mengatur dalam ibadah mereka, mengatur dalam muamalah mereka, pernikahan mereka, kemudian ada saja hal-hal yang terjadi di antara kaum muslimin yang tentunya akan diselesaikan dalam hukum-hukum al-hudud wal jinayat, ya. Nah, itu setelah Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah dan jumlah kaum muslimin juga sudah banyak, ya. Jadi ini secara ringkas, ya, secara ringkas sejarah daripada syariat, ya, di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masadir at-tasyri', apa referensi daripada syariat pada saat itu? Referensi syariat pada saat itu hanya dua di zaman Nabi SAW, hanya dua, yaitu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun Al-Quran, ya, tentunya turun ibtidai. Ibtidai artinya turun begitu saja, ya, turun begitu saja, dan ada juga sebab yang lain, ya, misalnya bisualin atau bisababin, ya. Jadi Al-Quran dan Sunnah ini ada yang sifatnya datang begitu saja tanpa ada sebab, ya, turun wahyu begitu saja tanpa ada sebab, atau ada juga Al-Quran yang turun, atau ya Al-Quran yang turun kemudian atau ada pertanyaan dari para sahabat, hal-hal yang tidak mereka pahami kemudian ditanyakan kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW pun menjelaskan. Nah, maka ini sunnah, ya. Nabi SAW menjelaskan apa yang dihadapi oleh para sahabat berupa permasalahan-permasalahan, baik dalam masalah akidah, baik dari masalah fikih, ya, dalam masalah ibadah, muamalah dan selainnya. Ataupun bisa saja ada sebab tertentu, ya, sebab tertentu yang terjadi yang memerlukan penjelasan lebih daripada Nabi SAW, ya. Jadi sunnah ini bisa berasal dari pertanyaan seorang sahabat, ya, atau ada sebab tertentu yang memicu akhirnya Nabi SAW menjelaskan hal tersebut. Nah, ini jadi referensi daripada syariat di fase ini hanya dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Selebihnya di mana ijma, di mana konsensus, di mana kias atau analogi itu mulai muncul, tentunya itu setelah zaman Nabi SAW, dan semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya. Jadi dalil-dalil yang lain, ya, dalil-dalil yang lain yang akan kita pelajari nanti, sejak kapan munculnya dan dari mana, itu sebetulnya berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Itu berasal dari Al-Quran dan Sunnah, ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan berkaitan dengan marhalat at-tasyri', berkaitan dengan fase syariat di sini. Yang pertama, bahwa at-tasyri' mukhtasun bihadhihi al-marhalah. Jadi syariat itu hanya khusus di fase ini saja. Tidak ada syariat sebelum fase ini dan tidak ada syariat baru setelah fase ini, ya. Syariat itu hanya ada di fase ini sejak diutusnya Nabi SAW sampai beliau meninggal dunia. Hanya di sini saja, tanpa ada selainnya. Jadi sebelum fase ini belum ada syariat, ya. Kemudian setelah fase ini juga tidak ada syariat, ya. Baik, itu yang pertama. Adapun, ya, fase-fase setelahnya itu adalah pengembangan daripada fase yang ada di fase ini, ya. Jadi pensyariatan yang ada di fase ini itu sisa dikembangkan. Bukan maksudnya para sahabat, para tabi'in, para ulama itu datang dengan syariat yang baru, bukan, ya, tapi turunan daripada fase ini. Nah, kemudian di fase ini juga di sini disebutkan qillatu majal al-ikhtilaf, qillatu majal al-ikhtilaf. Jadi sedikitnya ruang perbedaan pendapat. Kenapa? Karena Nabi SAW ada pada saat itu, sehingga apapun perbedaan pendapat yang muncul, ya, itu bisa diselesaikan oleh Nabi SAW. Dan
belum lagi ya permasalahan-permasalahan yang muncul ya masih terkhusus pada permasalahan pada saat itu saja. Berbeda dengan permasalahan yang dihadapi oleh para sahabat setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Permasalahan yang dihadapi oleh para tabi'in setelah meninggalnya para sahabat itu tentunya banyak permasalahan-permasalahan baru kontemporer pada saat itu yang membutuhkan ijtihad yang lebih dari para sahabat, para tabi'in, ya, para ulama setelah mereka. Itu membutuhkan membutuhkan ruang ijtihad yang lebih luas lagi. Ya, sehingga kalau sudah namanya ijtihad, ya antara ulama yang satu dengan ulama yang lain akan kemungkinan besar berbeda. Dan faktor perbedaan di situ kita akan jelaskan nanti insyaallah. Ya, apa saja faktor kenapa ulama sampai berbeda pendapat. Baik. Kemudian berikutnya di fase ini tadarruj at-tasyri'. Jadi syariat itu sifatnya apa? Sifatnya ada tadarruj, ya ada jadi syariat itu berangsur-angsur, tidak sekaligus, ya. Jadi misalnya dalam hukum-hukum, banyak hukum atau satu hukum itu masih sifatnya berangsur, ya, sifatnya berangsur. Jadi ada yang berangsur, misalnya hukum tertentu kemudian datang hukum tertentu, atau satu hukum tapi sifatnya berangsur, ya. Jadi nanti hukum itu selesai dalam waktu yang lama, ya, misalnya apa? Misalnya pengharaman khamar, ya, pengharaman khamar itu kan tidak sekaligus, itu berangsur-angsur, ya, itu berangsur-angsur. Nah, kemudian di fase ini juga tadribus sahabah 'alal ijtihad, ya, jadi sudah ada semacam pelatihan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas para sahabat agar mereka berijtihad. Ya, beberapa sahabat dikirim ke tempat-tempat yang lain dan mereka diuji, ya, bagaimana mereka berijtihad di tempat-tempat itu. Ya, jadi sudah ada persiapan, ya, agar para sahabat bisa ada keterampilan untuk ijtihad, ya, yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan, ya, sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak sahabat yang dikirim, ada yang kirim ke Yaman, ada yang kirim ke tempat yang lain. Baik. Nah, ini adalah ringkasan daripada marhala yang pertama, fase yang pertama, yaitu fase pensyariatan. Baik, kita melangkah pada fase yang kedua, fase sebelum munculnya mazhab-mazhab. Ya, sebelum munculnya mazhab-mazhab, yaitu fase fase sahabat, ya, di zaman sahabat dan zaman tabi'in. Baik. Jadi di sini disebutkan ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam inqata'a at-tasyri'. Jadi setelah wafatnya Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini inqata'a at-tasyri', telah telah berakhirlah pensyariatan itu. Jadi pensyariatan setelah peninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi. Ya. Walam yanqati' al-fiqh. Namun fikih itu tidak atau belum berakhir. Ya, jadi fikih itu masih berlanjut. Bedakan antara syariat dengan fikih. Ya, syariat itu adalah syariat yang membuat syariat. Ya. Adapun fikih adalah pemahaman. Ya, adalah pemahaman. Pemahaman atas syariat. Ya, pemahaman atas syariat. Itulah disebut dengan fikih. Ya, jadi